Misita. Hari ini kita mau ada virtual field trip to Kings Park di Australia Barat. Nah, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Kalau Misita bilang SDIS, jawabannya sukses. Kalau Misita bilang Sabilillah, jawabannya we love. Siap? Oke, 1, 2, 3. SDIS, sukses. Sabilillah, we love. Oke, nah habis ini kita mau cari tahu sebenarnya di Kings Park ini ada apa aja dan ada spot apa aja yang menarik di sini. Terus sebelumnya Misita mau pakai masker dulu ya supaya aman. Yuk. Nah, sekarang kita berada di depan gerbang Botanical Garden-nya atau taman yang berisi banyak sekali tanaman. Di Kings Park ini ada sekitar 12.000 lebih jenis tumbuhan. Yuk kita lihat ya apa aja. Nah, sayangnya sekarang ini sedang musim gugur. Jadi kita nggak bisa lihat banyak bunga. Kalau misalkan musim semi atau spring, setelah musim dingin, itu banyak sekali bunganya sedang bermekaran semua. Kelihatan bagus karena warna-warni dan di setiap spot dari Kings Park ini bunganya berbeda. Oke, pohon yang kita lihat ini, pohon besar ini adalah Bob Tree. Ini adalah pertemuan dari dua sungai. Di depan kita itu ada dua sungai nih, Swan River sama Canning River. Kita lanjut jalan ya. Oke, ini adalah keterangannya Bob Tree. Nah, Bob Tree itu adalah pohon yang oleh orang suku aborigin itu digunakan sebagai obat-obatan. Peta ini menunjukkan bagaimana perjalanan suku aborigin menemukan pohon ini atau tumbuhan ini. Ini versi kecilnya nih, pohon yang ini nih. Nah, kita lihat lebih dekat ya, buahnya seperti apa. Nah, itu dia. Jadi buahnya ini keras. Terus biasanya kalau oleh suku aborigin ditumbuk. Oke. Nah, halo. Yang ini adalah peta dari trackway atau walkway, jalan setapak yang bisa dilewati. Nah, di kanan dan kiri walkway ini banyak sekali tumbuhan. Ini dia salah satunya. Ada Boronia Garden. Bunganya kurang lebih seperti ini nih. Nah, kalau misalkan waktu spring, bunganya lebih banyak lagi. Jadi kelihatan bagus dan rimbun. Oke, ini adalah tempatnya Boronia, tumbuhan Boronia ya. Boronia ini memiliki aroma yang sangat harum. Jadi baunya harum banget, segar. Ini Conservation Garden. Di dalam sini ada beberapa tumbuhan yang ada tingkat endangered-nya atau kepunahannya itu macam-macam. Jadi ada yang sudah hampir punah, ada juga yang sudah punah. Kita jalan lagi ya. Ini adalah tempatnya Banksia. Ini dia, bisa dilihat critically endangered. Jadi ini sudah hampir punah nih tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Nah, Banksia ini adalah tumbuhan asli Australia. Nah, Banksia ini macam-macam nih. Jadi jenisnya itu banyak sekali. Ada yang bunganya warnanya kuning, ada yang bunganya warna merah, ada yang bunganya panjang, ada juga yang bunganya pendek.
selain banksia, banyak juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Termasuk ini. Ini adalah bibitnya, jadi masih kecil. Kenapa? Ya memang di sini dikembangbiakan, makanya kita yang di sini usahanya adalah menumbuhkan tumbuhan yang akan tumbuh. Nah, yang ini warnanya ungu. Ini jenisnya hampir sama seperti yang tadi, yang kita lihat warna pink tadi. Oke, ini adalah Silky Eumorphia. Jadi semua tumbuhan yang ada di Taman Kings Park itu benar-benar dijaga keberadaannya. Terus kita lihat masih banyak yang kecil-kecil gini ya, masih yang tumbuhnya masih mini-mini. Itu karena memang baru saja ditanam supaya tidak punah. Jadi mereka menumbuhkan lagi tumbuhan yang hampir punah. Ini juga banksia. Nah, banyak ya. Kelihatannya seperti semak belukar ya. Ini dia. Tuh yang mulai coklat-coklat hitam-hitam itu sebenarnya adalah bunganya. Cuman ini sudah mau rontok, jadi sudah mau jatuh semua itu bunganya. Kita masih ada di wilayah critically endangered nih. Nah, banyak sekali bunga-bunga di sini. Ini keberadaannya sudah mulai berkurang. Oke. Ini dia jenis-jenis dari banksia. Tuh, kelihatan ya. Jadi ada yang warnanya kuning, ada yang agak kehijauan, ada yang sedikit kemerahan, ada yang benar-benar kuning, dan ada yang merah. Terus bentuk bunganya juga beda-beda. Ada yang seperti sikat botol, ada yang seperti mikrofon. Lucu ya? Next, ini dia. Ini juga kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang baru saja ditanam, ya. Terus dia ini sedang beradaptasi dengan lingkungannya yang baru karena dia baru dipindahkan. Kita lihat memang bunganya sudah mulai berkurang ya. Terus kita hanya lihat semak-semak aja gitu. Nah, di papan ini banyak sekali. Nah, ini dia. Ini banyak sekali keterangan dari Kings Park, spotnya di Kings Park. Welcome, Wanju-Wanju. Wanju-Wanju itu adalah bahasa dari Aboriginal ya. Ini adalah spot-spot di Kings Park yang termasuk bagus ya, ikonik. Nanti kita jalan ke sana deh. Terus ini adalah peta keseluruhan Kings Park. Kings Park ini besarnya sekitar 17 hektar. Bisa dibayangkan ya seberapa besarnya ya. Let's kita lanjut jalan lagi ya. Ini dia, ada Aboriginal Tours. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada tour guide yang jalan juga. Itu setiap jam 11 sampai jam 1 siang. Masya Allah, indah ya. Kelihatan tuh langitnya pas biru. Ini kebetulan sedang baru saja cerah setelah hujan ini. Jadi langitnya sedang cerah-cerahnya setelah tadi hujan dari semalam. Ini adalah taman bunga, tempat seremonial kalau ada peringatan seperti Hari Pahlawan. Di sini namanya adalah Anzac Day. Nah, Anzac Day ini diperingati setiap
tanggal 20 April. Oke, ini adalah api abadi. Api abadi ini hampir sama seperti api abadi yang dipakai di Olimpiade, nggak pernah mati. Nah, ini sebagai simbol keabadian. Nah, karena di sini adalah tempat untuk mengenang para pahlawan itu tadi. Oke, yang ini adalah tugu monumen sebagai peringatan para pahlawan yang gugur saat Perang Dunia. Nah, tugu atau monumen yang ini itu dikhususkan untuk pahlawan dari Perang Dunia Pertama. Oke, yang ini adalah landmarknya Kota Perth. Dari sini kelihatan jelas sekali keadaan Kota Perth. Mulai dari gedung-gedung yang menjulang tinggi itu, kemudian di depannya ada hamparan sungai Swan atau Swan River. Masya Allah, indah ya. Jalan raya yang dilalui banyak sekali kendaraan, termasuk ada lintasan kereta api itu di tengahnya. Jadi ada kereta listrik. Nih dia. Bagus ya. Jadi kalau dari atas, kebetulan memang Kings Park ini posisinya ada di atas bukit. Sehingga kalau misalkan kita berada di Kings Park begini, kita akan bisa melihat keindahan Kota Perth beserta jalan rayanya. Ini dia. Ini nama dari tugu atau monumen yang tadi sudah Misita tunjukkan nih. Namanya adalah State War Memorial. Nah, terus di belakang dari tugu atau monumen yang tadi itu ada sebuah gedung yang isinya adalah nama-nama dari pahlawan siapa saja yang ikut dalam Perang Dunia nih. Entah itu ikut berperang, maksudnya bersenjata, maupun yang membantu dalam logistik atau mengobati para pahlawan yang terluka. Nah, ini dia pintu masuknya. Jadi di luar maupun di dalam itu banyak sekali nama-nama yang sudah terpasang di dindingnya. Nah, ini adalah pahlawan dari tahun 1939 sampai 1945. Nanti kita lihat ya di dalamnya ya, seperti apa ya. Yuk. Ini dia. Jadi nama-nama ini diurutkan sesuai abjad. Ini dalamnya. Kelihatan ya, itu ada merah-merah dipasang bunga. Nah, itu adalah sebuah penghormatan bisa dari keluarga, bisa dari rekan si pahlawan ini. Jadi pada satu hari yang namanya Anzac Day itu tadi, nah semua keluarga atau kerabat atau memang warga Western Australia sendiri, mereka memberikan bunga warna merah sebagai penghormatan gitu. Jadi orang-orang Australia Barat itu termasuk yang sangat menghormati para pahlawan. Papan ini adalah informasi tentang
Botanical Gardennya Kings Park. Di sini dituliskan bahwa total dari jenis tumbuhannya ada 13.500. Bayangkan, banyak ya, Masya Allah. Kita nggak bisa bayangin ya sebanyak apa itu jenis tumbuhannya, sampai 13.000. Ini yang berbunga merah ini adalah bunga dari tumbuhan eukaliptus. Nah, kalau tahu eukaliptus itu adalah tumbuhan kesukaannya koala. Nah, di Indonesia itu juga ada eukaliptus, tapi jenis yang berbeda nih. Biasanya pohonnya lebih tinggi dan daunnya lebih kecil. Oke, yang ini adalah informasi tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di Australia Barat ini. Jumlahnya hampir 50% dari tumbuhan di seluruh Australia. Jadi kalau kita lihat ini peta Australia ya, 50%-nya kurang lebih dari tumbuhan di seluruh Australia ini ada di Australia Barat, dan 2/3-nya itu ada di Kings Park ini. Masya Allah, itu luar biasa ya, banyak itu. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan itu nggak ditemukan dimanapun di seluruh dunia, hanya di sini. Oke, ini bagian southwest dari Botanical Gardennya. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang kalau misalkan musim semi atau spring, mereka akan berbunga lebat. Terus bunganya ini halus ya, makanya kenapa namanya cottonhead. Yang ini adalah Wittenoom Floral Clock. Oke, di sini ada penjelasannya bahwa Kings Park ini ditemukan pada tahun 1962. Nah, tanaman yang dibentuk seperti jam ini itu ada jarumnya ya, kelihatan ya. Jadi ini sudah mengalami perubahan sejak didirikan. Nah, di sekitar jam itu, si floral clock ini bunga yang berwarna pink dan kuning, putih dan kuning. Ini bunga khas Australia. Ini seperti bunga daisy ya, tapi ukurannya lebih kecil lagi. Oke, yang ini adalah bunga kategori hampir sama seperti cottonhead tadi ya. Terus yang ini adalah kangaroo paw. Itu bunganya juga kuning. Yang ini bunganya merah nih. Kalau misalkan sedang berbunga, bunganya akan lebat sekali tuh bang. Bagus ya, Masya Allah. Itu ada bulu-bulu halusnya itu kalau dipegang. Ini dia Paraslegia. Ini masih putiknya aja, jadi itu hanya putiknya. Terus sepertinya yang coklat itu sudah mau gugur bunganya. Semua tanaman pada saat musim dingin itu akan mengalami yang namanya dormansi atau istirahat sebentar untuk mempersiapkan bunganya pada saat musim semi. Banyak sekali tanaman-tanaman di Kings Park ini yang sepertinya sama jenisnya ya, tapi berbeda. Jadi mereka hanya sama satu suku ya. Kalau dalam bahasa biologi itu mereka satu suku tetapi berbeda jenis. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan Northern Wheatbelt.
Jadi sebelah wilayah utara ya, tumbuhan wilayah utara. Bentuknya semuanya bush ya, jadi bentuknya semak-semak semua ya. Nih, did you know bahwa di Perth itu banyak daerah yang menggunakan bahasa Nyungar. Nah, Nyungar ini adalah sebutan untuk orang aborigin. Ini adalah Dr. John Beard. Beliau adalah yang membuat master plan dan memetakan tanaman-tanaman di Kings Park ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Beliau ini yang berjasa dalam men-setting bagaimana Kings Park ini, tumbuhan apa saja yang ada di situ. Pohon yang besar ini kalau dari keterangannya, pohon yang bibitnya itu dibawa dari India ke Australia. Ini adalah contoh Banksia, tapi dia ini sudah mau mati, jadi warnanya kecoklatan dan sebentar lagi pasti sudah gugur. Oke, yang ini adalah tumbuhan-tumbuhan dari Jarrah Forest. Jarrah Forest ini salah satu hutan di Australia Barat. Oke, sekarang kita akan masuk ke sebuah jembatan. Nah, seperti ini juga nih. Ini adalah peta yang sama persis seperti peta yang Miss Sita tunjukkan di awal tadi. Jadi di setiap spot itu ada peta kita sedang berada di mana. Jadi kalau misalkan kita tadi parkirnya di mana, terus kita jalan, gak bingung baliknya. Ini adalah jembatan yang unik karena dia sebagian terbuat dari besi, sebagian terbuat dari kayu, dan nanti ada yang sebagian terbuat dari kaca. Ini di setiap spot berhenti ada keterangan atau informasi tentang pohon yang ada di dekat situ. Nah, ini ada tumbuhan yang untuk obat, medicine tree. Suku aborigin biasanya memanfaatkan bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Nah, pohon ini namanya red gum ya, jadi karet merah. Ini bisa untuk menahan pendarahan. Selain itu bisa digunakan juga untuk disinfektan kalau dicampur dengan air, kemudian digunakan untuk kumur, membersihkan mulut. Keren ya. Ini adalah yang bagian kayunya, bawahnya. Kita telusuri dulu ya sampai sana ya. Masya Allah, indah sekali ini pemandangan dari sini karena kita memang berada di atas, sehingga kita bisa melihat dengan jelas di bawah dan sepanjang sejauh mata memandang itu, Masya Allah indah banget pemandangannya. Nah, setelah jembatan yang kayu, ini kita memasuki jembatan yang ada bagian kacanya. Jadi dinding sebelah kanan dan kiri ini terbuat dari kaca. Ini ada lagi informasi tentang kayu di dekat sini. Nah, kayu yang bernama shock atau kandil, nah, ini digunakan untuk membuat bumerang. Ada yang pernah dengar ya bumerang ya? Bumerang itu senjata yang digunakan oleh suku Aboriginal. Jadi bumerang ini kalau misalkan dilempar, dia akan kembali lagi ke si pelemparnya. Ada lagi tumbuhan eukaliptus. Nah, kalau tumbuhan eukaliptus ini hanya untuk biasanya digemari oleh koala, ya, hewan asli Australia. Jembatannya bagus, pemandangannya bagus, langitnya juga sedang bagus nih, Masya Allah, indah sekali. Oke, yang ini adalah informasi tentang
di depan kita yang kita lihat itu kan ada pertemuan dua sungai nih, yang tadi ada infonya ya. Sungai Swan sama Swan River sama Canning River. Nah, ini ada informasi juga tentang bagaimana air yang berasal dari sungai-sungai kecil ini nantinya mengalir ke laut. Oke, yang ini adalah info tentang macam burung dan tumbuhan yang di Kings Park ini. Nah, yang pertama ada burung black cockatoo. Kakak tua, bulunya warnanya hitam. Nah, ada juga red wattlebird. Ini ada bagian merah di lehernya. Nah, terus ada lagi burung parrot. Nah, ada lagi burung magpie. Nah, magpie ini kalau kita kurang hati-hati, misalnya kita pas lagi makan nih, nah magpie ini bisa nyerang. Yang hijau ini namanya 28 parrot. Nah, warnanya hijau, kuning, merah, hitam, dan biru. Terus ada lagi burung willy wagtail. Nah, kalau tumbuhannya ini ada banksia, ada tea tree, ada eukaliptus. Willy wagtail ini burung yang sangat ramah. Kenapa? Karena kalau kita dekati, dia nggak akan pergi, dia tetap di situ dengan menggerakkan ekornya. Nah, ada lagi gray butcherbird. Burungnya warnanya abu-abu. Terus tumbuhannya itu ada pinus dan ada seperti bambu air. Oke, yang ini adalah bush supermarket. Kenapa disebut bush supermarket? Karena wilayah yang di sini banyak sekali semak-semak. Semak-semak itu bush ya. Nah, that's why disebutnya bush supermarket. Kita lihat jelas ya, banyak sekali semak-semak yang ada di sini. Nah, semak-semak itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya juga tumbuhan yang bisa bermanfaat, bisa buat obat. Kemudian bunganya pun itu juga indah. Cuman sayang sekali ini nggak kelihatan ya kalau musim ini ya. Ini kita sudah ada di depan Aspects of Kings Park. Ini adalah gallery shop. Di dalamnya banyak sekali handmade buatan orang asli Australia. Ada macam-macam nih. Mulai ada vas bunga, ada celemek ya. Terus ada lagi anting, gelang, kaos kaki, semuanya itu adalah handmade. Nah, sebelum masuk kita harus sign in dulu, biar kalau ada kasus positif COVID nih bisa di tracing. Ini dia dalamnya. Ada juga kartu pos yang dilukis sendiri. Kemudian tas belanja. Ada juga karya seni dari kayu, dari kaca, macam-macam di sini. Oke. Adalah bagian lain dari sisi Kings Park yang lain. Ini ada taman bermain dan taman pesta barbecue. Jadi Kings Park ini banyak sekali spot-spot untuk pesta barbecue atau bakar-bakar ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi mesinnya untuk pembakarannya sudah ada di sini. Kita tinggal membawa bahan makanannya dan piknik rak atau alas untuk duduk. Bebek ini bebek Australia nih, banyak sekali di sini. Spot Kings Park yang ini namanya adalah Synergy Park. Nah, di Synergy Park ini ada kolamnya, kemudian biasanya juga digunakan untuk bioskop terbuka. Jadi kalau bulan sekitar musim
spring ya, musim semi atau musim panas, itu biasanya ada bioskop terbuka nih. Nah, di sini ada juga Living Rocks. Apa itu Living Rocks? Jadi nama lainnya adalah stromatolites dan thrombolites. Ini yang seperti batu itu sebenarnya hidup karena dia juga makhluk hidup. Nah, kalau dipegang malah akan mati. Jadi kita nggak boleh itu memegang thrombolites sama stromatolites. Ini juga ada lagi slime cakes. Itu juga hidup. Jadi ada lapisan-lapisan yang ada di thrombolites itu tadi itu hidup juga dan bentuknya seperti slime. Alhamdulillah, jalan-jalan kita hari ini seru nggak? Semoga bisa belajar banyak ya dari jalan-jalan kita hari ini ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nih dari hari ini. Yang pertama, banyak sekali jenis-jenis tumbuhan di dunia ini yang ternyata kita belum pernah tahu nih. Nah, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan ternyata kita harus banyak mempelajari bahwa tumbuhan di sekitar kita itu ternyata ada manfaatnya nih. Entah bisa buat obat-obatan atau hal yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga belajar harus mengenang jasa para pahlawan. Dengan cara apa? Nah, kalau kita sendiri dengan melanjutkan perjuangan mereka dengan rajin belajar, atau nanti setelah besar kita bisa membangun negara kita ini. Oke, sekian jalan-jalan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada senang ya. Sampai ketemu lagi.